Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari ini di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi. Nah, bahasa Indonesianya tentang apa ya? Nah, kalian pasti penasaran. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu belajar tentang teks eksplanasi. Kalian mungkin sudah pernah mendengar di kelas 4, apa itu sih teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi adalah nanti kita akan pelajari di hari ini. Mari kita pelajari tentang teks eksplanasi. Kita hari ini akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa sih pengertian dari teks eksplanasi tersebut? Kita lihat. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal. Biasanya yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berupa fakta. Isi teks eksplanasi disampaikan secara detail. Apabila teks berisi proses terjadinya suatu peristiwa, proses tersebut akan dipaparkan secara detail dengan tahapan-tahapannya. Jadi, kalau dalam teks eksplanasi mengungkapkan tentang fakta, kemudian teks eksplanasi disampaikan secara detail, dan kalau berisi tentang suatu peristiwa dipaparkan secara detail dari tahapan-tahapannya. Coba kita lihat contohnya ya di buku. Balika akan bacakan tentang teks eksplanasi. Contohnya. Nah, di buku ada teks seperti ini. Di sini ada namanya proses terjadinya hujan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan perkembangan hidup di bumi. Ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Hujan dapat terjadi melalui beberapa tahap. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan akibat adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menguap dan terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan. Sesampainya di atas, mengalami proses pengembunan atau yang disebut dengan kondensasi berbentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat angin yang bergerak, awan-awan tersebut saling bertemu dan membesar. Awan yang berkumpul akan semakin berat dan tidak mampu menopang air dalam butiran es. Akhirnya air tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini dikenal dengan turunnya hujan. Saat menuju permukaan air, kadang-kadang suhu semakin meningkat dan terjadilah hujan. Di sini, kenapa teks ini disebut teks eksplanasi? Coba dilihat. Ini mengungkapkan fakta yang ada pada terjadinya suatu hujan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan di sini secara ilmiah terjadinya hujan tersebut. Kemudian hujan tersebut melalui beberapa tahap. Nah, di sini tahapan-tahapannya dijelaskan secara detail, dari mulai air danau yang menguap, apa yang disebut dengan evaporasi atau penguapan, kemudian jadi apa di dalam awan tersebut dijelaskan dalam teks ini secara detail. Ini yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita tahu tadi pengertian teks eksplanasi yang mengungkapkan sebuah fakta dan dijelaskan secara detail, kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Struktur itu adalah bagian-bagian atau urutan dari teks eksplanasi. Nah,
kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi itu biar kita bisa membuat dan bisa membedakan ya. Tampak di layar ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Satu adalah tentang pernyataan umum. Nah, biasanya paragraf ke-1 itu berisi pernyataan umum. Hal-hal yang bersifat umum dan telah banyak diketahui oleh orang lain dan disampaikan secara lugas ya. Hal-hal yang umum dulu kalau dalam teks eksplanasi. Tahap kedua adalah ada yang namanya deret penjelas, yaitu berisi informasi atau tambahan atau pendukung pernyataan umum. Biasanya bersifat khusus atau penjelasan yang tadi dari pernyataan umum. Informasi yang disampaikan lanjutannya dari pernyataan umum yang tadi dijelaskan. Biasanya pada paragraf kedua ini, kedua, ketiga, keempat, tergantung teksnya ada berapa paragraf. Yang ketiga adalah kesimpulan yang berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deret penjelas. Bersifat bukan keharusan. Bisa aja dalam suatu teks eksplanasi ini tidak ada kesimpulannya, melainkan hanya pendapat penulis teks tersebut. Ya, kesimpulan itu bersifat tidak keharusan. Nah, dilihat dari strukturnya bisa kita lihat contoh-contohnya di buku, ya. Kita lihat di buku halaman 33 teks yang berisi atau yang berjudul mudik. Tadi sudah dijelaskan bahwa contoh tentang teks eksplanasi berdasarkan tata urutannya ada pada halaman 33 yang berjudul tentang mudik. Kita lihat ya. Nah, di sini ada teks yang berjudul mudik. Boleh dibacakan. Mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Mudik merupakan peristiwa sosial yang rutin terjadi setiap tahun. Kata mudik dianggap sebagai sebuah kata yang berasal dari masyarakat Betawi yang berarti pulang. Ada juga yang memahami kata mudik sebagai kegiatan liburan bersama warga kota-kota besar di daerah asal mereka. Di Indonesia, identik mudik sebagai tradisi tahunan menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri atau Natal. Nah, di sini tentang mudik di paragraf pertama termasuk pernyataan umum, hal-hal umum dulu yang diterangkan, baru kemudian di paragraf kedua yang termasuk deret penjelas ke-1 karena di sini menjelaskan pernyataan-pernyataan umum dari yang tadi paragraf ke-1. Makanya paragraf kedua itu disebut dengan pernyataan penjelas ke-1. Semuanya diterangkan di sini. Peristiwa mudik muncul di Indonesia karena pesatnya. Ini munculnya mudik ini kenapa? Kemudian dipergunakan mudik itu untuk apa? Kemudian sebagai apa? Di sini diterangkan di paragraf ke-2. Nah, ini termasuk pernyataan penjelas ke-1. Nanti ada pernyataan penjelas ke-2 di halaman berikutnya. Kita lihat lagi paragraf ketiga dan keempatnya dari tadi teks yang berjudul mudik, ya. Nah, di sini deret penjelasnya ada 2 lagi, ada pernyataan penjelas kedua yaitu paragraf ketiga. Mudik memiliki beberapa makna. Di sini diterangkan secara gamblang mengenai mudik. Ya, penjelasan dari pernyataan umum yang tadi. Nah, kemudian paragraf keempat berisi kesimpulan, yaitu kesimpulan bahwa peristiwa mudik merupakan suatu budaya yang harus terus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Di sini berisi kesimpulan. Nah, setelah tadi kalian sudah belajar tentang pengertian teks eksplanasi, kemudian bagaimana sifat-sifatnya,
Kemudian bagaimana strukturnya? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan. Kemudian ada 3 bagian yang menyusunnya, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Pernyataan umum berisi hal-hal yang umum. Kemudian deret penjelas berisi penjelasan dari teks umum. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Tadi dalam struktur disebutkan bahwa kesimpulan tidak termasuk keharusan, tapi kesimpulan bisa berisi pendapat dari penulis. Supaya kalian bisa terampil dalam menentukan struktur dari teks eksplanasi, ada tugas nih buat kalian, yaitu kegiatan 3.2 halaman 35. Di situ tentukan struktur teks eksplanasi tersebut, kemudian tulis kembali di buku tulis yang mana termasuk pernyataan umum, yang mana termasuk deret penjelas, dan mana yang termasuk kesimpulan. Nah, jangan lupa difotokan, kirim melalui WA atau Google Classroom. Nah, tuntas sudah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.